Puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Apa kabar semua hari ini? Saya lihat hari ini kita semua bersemangat ya. Syukur pada Tuhan kami bisa ada lagi bersama dengan teman-teman semua yang ada di sini dalam sebuah kesempatan untuk bisa bersama-sama melayani Tuhan, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bahkan saya sangat yakin bahwa sebentar saudara bawa pulang berkat Tuhan yang besar. Amin. Oke, mari buka Alkitab kita bersama-sama dalam Matius pasalnya yang ke-14. Ayat 22 sampai 32. Matius pasalnya yang ke-14, ayat 22 sampai ayatnya yang ke-32. Ayo sama-sama kita bekerja sama untuk membacanya. Saya baca ayat 22, teman-teman baca ayat 23, nanti di ayat 32 kita baca bersama-sama ya. Kita ganti-gantian baca. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke atas perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." 32, 23. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Hari ini saya ingin bicara tentang iman. Semua bilang iman. Lagi katakan iman. Nggak perlu saya jelasin apa itu iman. Tentu ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah lebih dulu menjelaskan tentang apa itu iman. Yang pasti begini, bahwa setelah kita menjadi orang percaya, setelah kita mengenal Tuhan dengan benar, Tuhan mengaruniakan kepada kita iman. Jadi iman yang ada dalam diri saudara itu bukan hasil dari kita. Itu pemberian Tuhan, itu pemberian dari Tuhan untuk kita yang kemudian akan kita gunakan sebagai bagian yang bisa menolong kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Sebab cuma dengan iman kita bisa percaya Tuhan ada. Coba bilang amin dulu. Amen. Saudara kalau nggak pakai iman, saudara percaya nggak? Pernah ada seorang yang mati untuk kita. Kalau nggak pakai iman, saudara percaya nggak Petrus bisa jalan di atas air? Kalau nggak pakai iman, hanya pakai konsep logika, saudara percaya nggak ada orang lumpuh bisa berjalan hanya dengan perkataan? Kalau nggak pakai iman, saudara percaya nggak kita ini sebenarnya tujuannya ke neraka, tapi dialihkan oleh Tuhan, dialihkan oleh Yesus menuju surga? Kalau nggak pakai iman, kita nggak mungkin bisa yakin akan semuanya itu. Maka dari itu Tuhan memberikan kita sebagai hadiah terindah pada keselamatan kita, itu adalah iman dalam bentuk benih. Bilang semua, dalam bentuk benih. Nah, karena dalam bentuk benih, iman itu harus ditumbuhkan. Bilang amin dong. Amen. Colek kiri kanan, iman itu harus ditumbuhkan. Ya.
Kenapa saudara? Karena Alkitab bilang iman itu akan bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu akan menolong kita yang sudah percaya, yang sudah menjadi anak Tuhan, bisa bertumbuh menjadi dewasa sesuai dengan standar yang Tuhan inginkan. Sebab kalau enggak, yang anak-anak agak susah untuk dipahami dan bersekutu dengan Tuhan. Harus yang dewasa. Makanya saudara ada ibadah, saudara ada komsel, saudara baca Alkitab, saudara ada renungan, saudara ada doa, saudara diproses dengan banyak hal. Untuk apa? Untuk mendewasakan iman kita. Dan iman yang dahsyat, iman yang luar biasa, bukan iman yang cetek, yang dikit-dikit ngambek, yang dikit-dikit nyalain, yang dikit-dikit pendeta tuh yang disalahin. Duh, pendeta kalau khotbahnya kenceng banget ya. Pendeta sih nggak tahu, kita kan di dalam sini. Coba dia yang di sini, ya. Iman nggak begitu. Nah, hari ini saya akan bicara tentang iman yang extraordinary. Bilang semua, iman yang extraordinary. Nah, saudara-saudara, Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita untuk masuk kepada sebuah areal pengalaman yang di luar batas logika kita. Ya, Tuhan itu mengizinkan kita, ingat baik-baik kalimat saya, mengizinkan kita untuk ada di areal batas logika kita. Yang kita sendiri nggak bilang, Tuhan, kok gua ada di sini sih? Ya, Tuhan, kok keluarga saya harus hadapi yang begini? Tuhan, ini nggak boleh Tuhan, saya nggak boleh ada dalam situasi ini. Saya nggak bisa Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan mengizinkan kita untuk ada di areal ini. Untuk apa? Untuk bisa kita coba cek, sudahkah kita punya iman yang extraordinary atau tidak. Ada dua sisi iman. Yang pertama begini, iman itu adalah sebuah bagian yang ada dalam diri kita, yang kemudian kita gunakan untuk hal-hal yang spektakuler. Contoh gini, kita punya iman, kita berdoa, kita sakit sembuh. Itu iman. Kita berdoa, Tuhan, aku mau Tuhan lakukan mujizat. Saya nggak ada duit nih Tuhan, tapi aku percaya bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi saya punya duit. Saudara, tiba-tiba entah siapa yang datang, salam tempel kepada saudara, dapat duit. Itu iman. Dan iman itu akan bekerja di areal-areal seperti itu. Tapi ada hal lain yang kadang-kala kita lupa, tapi Tuhan sebenarnya membawa kita untuk memahami hal ini. Apa itu? Iman juga ada pada areal-areal yang sulit. Bagian-bagian penderitaan. Bagian-bagian yang tidak bisa kita jalani dengan kemampuan kita. Saya kasih contoh. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ada cerita tentang Stefanus. Kalau nggak salah 7 atau 8. Cerita tentang Stefanus yang kemudian karena imannya pada Tuhan, dia dirajam dengan batu. Dia dibunuh loh saudara. Cara bunuhnya, cara membunuh Stefanus itu keji sekali, dirajam dengan batu sampai mati. Ya, tapi dalam penderitaan seperti itu, iman yang ada dalam dirinya itu tiba-tiba aktif dan berfungsi, dan kemudian di saat dia sementara menderita, justru dia melihat kemuliaan surga yang hebat dan luar biasa. Jadi iman itu ada di dua sisi. Yang pertama, untuk hal-hal yang saudara ingin, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang di luar logika kita akan miliki. Tapi di sisi lain, ketika Tuhan mengizinkan kita ada di areal-areal yang sulit, sama seperti saudara ada di sini, sebuah tempat di mana Tuhan akan mengizinkan saudara diproses habis-habisan di sini. Iman yang ada dalam diri saudara akan menolong saudara untuk bisa keluar sebagai pemenang di satu saat nanti. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita kembali ke cerita tadi tentang imannya extraordinary. Dan kalau kemudian kita belajar di sini, ternyata teman-teman semua,
Kita harus belajar dari Petrus bagaimana dia bisa punya iman yang extraordinary. Ya. Sehingga mujizat Tuhan terjadi. Ini ceritanya kan, Yesus lagi doa di bukit, dia bilang kepada murid-murid, pergilah kalian bertolak ke seberang, ya, ntar gue nyusul deh. Di saat itu Yesus itu kemudian sementara berdoa, mereka ada di atas danau Galilea, dan Alkitab mencatat ada angin sakal menghantam mereka. Dan pada waktu angin sakal menghantam mereka, mereka udah kecapean, udah payah, ini perahu mau tenggelam. Angin lagi mengarah ke arah utara dan angin sakal datang dari arah utara menghantam perahu mereka. Menghantam dari depan dan mereka gak bisa maju. Tidak ada cara lain, harus mundur. Dan di dalam mereka berusaha berjuang, semua tenaga sudah keluar. Mereka sudah mau tenggelam, tiba-tiba ada yang berjalan di atas air. Dan ternyata yang berjalan di atas air itu Yesus. Ketika semua orang melihat itu hantu, Petrus bisa tahu bahwa itu ada Yesus. Dan untuk memastikan kalau itu adalah Yesus, dia bilang, coba suruh aku berjalan di atas air. Yesus bilang, ayo turun berjalan di atas air. Petrus turun loh saudara. Dan saudara tahu, Petrus jalan di atas air. Ya, apapun ceritanya, Petrus jalan di atas air. Dia memang sempat ragu, dia memang sempat tenggelam, tapi ayat 32 bilang mereka kembali lagi ke perahu dengan berjalan di atas air. Nah, di sini ada 3 hal secara cepat saya akan bagikan kepada teman-teman semua tentang sebuah pelajaran iman yang extraordinary yang kita pelajari di sini menurut catatan ayat yang kita baca tadi. Yang pertama bahwa iman extraordinary itu akan lahir justru di saat-saat sulit. Bilang semua, iman extraordinary akan lahir di saat-saat sulit. Coba deh saudara, waktu awal saudara ke gap, ketangkap, itu doanya gak putus-putus. Ya, yang gak tahu doa, yang gak tahu Tuhan, oh Tuhan, tolong Tuhan, aduh. Rasa-rasanya ya, gak ada waktu gak sebut nama Tuhan. Ada yang pengalaman? Halo? Halo? Ya, doa. Masa sulit. Dan di masa sulit seperti itu, waduh. Coba tanya sama Bang Hari. Ya, mana dia tahu Tuhan di luar. Mabok terus kerjaannya. Clubbing. Ya, aduh, kacau deh saudara. Tapi sudah tahu, setelah di sini, dia membangun persekutuan, ada komsel, membina anak rohani. Kalau nggak di sini nggak jadi seperti ini nih orang, ya. Memang nggak enak di sini, nggak enak. Tapi kadang-kadang Tuhan menghantar kita di masa sulit untuk melihat apakah betul ada iman yang extraordinary dalam hidupmu. Dan kalau ini betul terjadi pada Petrus di saat-saat yang sulit, tiba-tiba cuma Petrus yang bilang, coba suruh aku berjalan di atas air. Itu kalau bukan iman yang extraordinary, gak mungkin dia turun bos. Mana? Ini di danau, lagi bergelombang, semua pada takut. Mana boleh dia mesti turun ke dalam air? Gak ada. Tidak ada satu ilmu yang bisa membenarkan orang dari atas perahu mau turun jalan di atas air. Gak ada kajian ilmu yang bisa membenarkan itu. Tapi iman yang extraordinary yang dimunculkan pada saat-saat sulit itu justru mengatasi kemustahilan. Orang bilang mustahil itu satu bertobat, udah terlalu jahat. Orang di luar sana si Joko nggak mungkin bertobat. Si siapa namanya lagi mau dipakai di sini? Si Indra nggak mungkin bertobat, ya. Si kalau ada orang Manado si Lemus nggak mungkin bertobat. Dia aduh udah nggak mungkin. Tapi ketika di masa-masa sulit, iman itu tiba-tiba bertumbuh. Percaya itu tiba-tiba bertumbuh. Keyakinan itu tiba-tiba bertumbuh. Dan dalam pertumbuhan keyakinan itu justru kita keluar dari zona nyaman kita. Melangkah di atas gelombang. Katakan amin. Halo. Saudara harus keluar dari zona nyaman saudara hari ini.
Di depan sudah ada gelombang yang tinggi. Ketika semua orang minta reda itu gelombang, justru kita mau jalan di atas gelombang. Kita mau buktikan bahwa Tuhan yang kita sembah sanggup membawa kita tetap stay, tetap baik, tetap aman walaupun situasinya sulit. Walaupun saudara ada di sini dalam semua pergumulan, tenang. Selama kita punya iman yang kuat kepada Tuhan, selama kita punya iman yang hebat kepada Tuhan, nggak usah takut. Tuhan akan permuliakan saudara justru di tempat ini. Asal bangkitkan iman. Ya. Kalau saudara cuma biasa-biasa saja, saudara nggak benar-benar ikut Tuhan, saudara gerejanya nggak benar-benar, nggak sungguh-sungguh, mohon maaf, saudara nggak akan punya pengalaman yang extraordinary. Nggak ada yang saudara bisa cerita, nggak ada yang saudara bisa banggakan tentang pengalaman rohani saudara dengan Tuhan, kecuali saudara masuk dalam sebuah pengalaman ilahi. Ada satu saat di orang-orang Israel dan Yehuda itu ditawan di Babilonia. Salah satu orang yang kemudian dibawa ke Babilonia ada kelompok yang namanya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka itu anak-anak muda yang cerdas sekali, yang pintar di Yerusalem. Tiba-tiba diangkut dibawa ke Babilonia. Nah, ada satu cerita menceritakan bahwa entah bagaimana ceritanya si Sadrak, Mesak, dan Abednego diminta untuk tunduk kepada patung raja dan menyembah patung raja. Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang, gak mungkin kami nyembah patung raja itu. Tidak mungkin. Kemudian mereka ritual untuk menyembah patung raja dimulai. Semua menyembah, 3 orang ini gak mau menyembah. Tiba-tiba dapat ancaman. Kalau kalian gak menyembah patung raja, lihat tuh sana. Ada api yang sudah dipanaskan 7 kali panasnya. Menyala abangku. Apinya menyala 7 kali panas. Ya. Itu lu masuk ke dalam. Dia bilang begini, kami percaya Tuhan kami sanggup menolong kami keluar dari api itu. Tapi itu iman yang biasa. Iman yang biasa begitu. Tuhan kami percaya, Tuhan kami sanggup mengeluarkan kami dari situ. Tapi iman yang extraordinary berbeda. Mereka lanjut kata-katanya. Mereka bilang, tapi kalau toh Tuhan nggak tolong. Artinya, kalau toh kami harus menderita di dalam. Ya, itu 2 sisi iman tadi. Yang pertama adalah ada mujizat, ada pertolongan, ada kehebatan Tuhan bisa membawa kami keluar. Itu yang selalu kita doakan. Tapi ada hal yang berbeda kedua. Mereka bilang begini, kalau toh kami nggak keluar di situ, kami sekali-kali nggak akan menyembah patung yang Tuanku Raja buat. Ini yang namanya iman extraordinary. Dengar, saya yakin semua berdoa supaya Tuhan jawab semua. Saudara punya permohonan ke hakim, saudara minta PK terjawab, semua kita semua, saya yakin semua itu biasa, itu iman yang biasa. Tapi yang extraordinary itu begini, kalau toh juga apa yang diupayakan gak dikabulkan, kalau toh juga apa yang kami doakan, apa yang kami usahakan dengan pengacara, dengan sejumlah uang yang banyak yang sudah keluar dalam proses ini, tetap tidak bisa berubah. Kami tidak pernah akan menyembah patung raja. Kami hanya akan menyembah pada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang ajaib dan luar biasa. Jangan pernah kehilangan kepercayaanmu pada Tuhan hanya karena hari ini permohonan saudara ditolak. Yang kedua, mari kita belajar yang kedua. Yang pertama tadi kan, bahwa iman yang extraordinary itu selalu muncul di masa-masa sulit. Tapi yang kedua begini, iman yang extraordinary itu akan muncul ketika kita mendengar suara Tuhan. Bilang semua, iman yang extraordinary. Ulang sama-sama, 2, 3. Iman yang extraordinary
akan muncul ketika kita mendengar suara Tuhan. Tadinya Petrus biasa sama seperti murid-murid yang lain. Takut, mau tenggelam dalam ketakutan karena keganasan danau itu. Angin yang hebat. Tiba-tiba telinganya peka. Dia dengar suara Yesus. Halo? Halo? Dia dengar suara Yesus. Dengar baik. Yang dengar suara Yesus bukan cuma Petrus. Ada Yohanes, ada Yakobus, ada Andreas, ada Filipus, ada yang lain. Semua dengar. Tapi yang fokus dengan suara Yesus dan kemudian mengubahkan hati, itu cuma Petrus. Di sini semua dengar firman Tuhan, bilang amin. Tapi yang sungguh-sungguh dengar firman Tuhan gak sampai setengah. Ya. Atau semua? Halo? Semua dengar. Tapi yang sungguh-sungguh dengar cuma saudara dengan Tuhan yang tahu. Tapi kalau saudara mau iman saudara extraordinary, sungguh-sungguh dengar suara Tuhan ini. Ya. Harus sungguh-sungguh, harus peka. Tangkap ini dalam roh, tangkap ini dalam iman saudara. Supaya saudara akan tetap percaya, saudara sanggup berjalan di atas gelombang, di atas badai. Ya wajarlah sekali-sekali kita lupa down. Karena hidup ini, dinamika hidup ini kadang-kadang ada ups and down-nya. Sama seperti Petrus, ada waktu dia down. Tapi ketika dia tenggelam, dengan cepat dia teriak, Tuhan tolonglah aku. Saudara di sini juga ada waktu saudara down. Ada waktu saudara seperti mau tenggelam. Ada waktu di mana saudara udahlah, gua nggak mau ikut ibadah lah. Ya, ini suara iblis datang terus menerus. Ya oke lah. Tapi di saat saudara rasa semuanya itu seperti mau membawa saudara kepada sebuah keputusasaan, cepat teriak, Tuhan tolonglah aku. Semua teriak, Tuhan. Ulang, semua teriak, Tuhan tolonglah aku. Ketika semua orang rasa gak ada yang bisa menolong saudara, ketika keluarga, ketika usaha, upaya semua gak ada yang bisa tolong, uang saudara udah habis, gak bisa menolong saudara, ini waktunya saudara alihkan fokus saudara pada Yesus, sang penolong yang ajaib. Amin, tepuk tangan untuk Tuhan. Biarlah Yesus sang penolong yang ajaib yang menolong saudara hari ini. Ya, cuma Yesus yang bisa tolong bos. Cuma Yesus. Kalau dia tidak bisa bebaskan saudara sekarang, dia akan berikan saudara hati yang damai di tempat ini. Kalau Yesus yang belum mengizinkan saudara keluar sekarang, dia akan berikan ketenangan saudara di sini dan pertolongan kepada orang di rumah. Ya. Ini yang kita doakan. Tapi harus peka dengar suara Tuhan. Ikut ibadah yang setia. Doanya harus terus menerus. Supaya saudara bisa betul-betul melihat kemuliaan Tuhan nyata atas hidup saudara. Yang terakhir nih. Ini yang saya suka sekali di bagian ini. Iman yang extraordinary itu. Ya. Iman yang extraordinary itu akan membawa kita mengenal karakter Tuhan yang sesungguhnya. Bilang semua, iman yang extraordinary akan membawa kita mengenal karakter Allah yang sesungguhnya. Saudara lihat ayat 31 sampai 33. Coba bisa buka. Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ayo terus. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. 33. Dan orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara lihat, perhatikan baik. Petrus itu lagi berjalan di atas mujizat. Di atas gelombang. Diterpa oleh angin yang hebat. Petrus lagi jalanin itu. Tiba-tiba Alkitab bilang, ya, ketika dirasanya tiupan angin, saudara lihat ya, dia lagi nikmati mujizat,
Tapi tiba-tiba dia rasa tiupan angin, dia takut. Dan Alkitab bilang dia mulai tenggelam. Dan dan dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat 32. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Ini kalimat ini penting. Ini penting. Ini kalimat yang penting sekali dalam perikop ini. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Kepada siapa Yesus mengulurkan? Kepada Petrus. Yang lagi apa? Yang lagi down imannya. Petrus yang lagi mau tenggelam. Yang kehilangan kepercayaan. Yang kehilangan fokus. Kepada Petrus yang tadinya fokus pada Tuhan, sudah fokus kepada angin. Yang tadinya fokus pada Yesus, sudah fokus pada gelombang. Kepada dia yang gagal. Justru kepada orang yang gagal, Yesus datang dan tiba-tiba dia ulurkan tangannya. Iman yang extraordinary akan sanggup melihat Tuhan itu secara ajaib, yang luar biasa, dan karakter Allah yang sesungguhnya. Apa itu? Tuhan yang penuh kasih. Coba saudara bayangkan, kalau Yesus marah Petrus wajar gak? Ya, kalau Yesus bilang, lo ngapain lihat-lihat ke sana? Kenapa kamu gak mau perhatikan, gak mau fokus kepadaku? Ngapain sih mesti lihat angin? Ngapain mau lihat badai? Kalau Yesus marah wajar. Kenapa Yesus gak marah? Karena Yesus sedang mempraktekkan kasihnya kepada orang yang jatuh. Yang dia buat menolong. Kalau kita nih udah gak tolong, kita sumpahin orang itu. Banyak orang loh, ada orang jatuh dalam dosa, udah gak bisa tolong, diceritain kemana-mana. Udah dengar gak? Pak, udah dengar gak dia? Kenapa? Aduh kacau tuh pendeta tuh. Ya, waduh, udah gak nolong, gak bisa nolong, diceritain kiri kanan, satu dunia tahu. Padahal persoalan Yesus tuh enggak. Yang Yesus buat, dia tolong dulu. Pada waktu Petrus sudah ada di tangan Yesus, Yesus sudah tolong, sudah ditangkap tangannya. Baru Yesus bilang, hai kamu yang kurang percaya. Apa tuh? Mengapa kamu bimbang? Tapi udah ditolong dulu. Itu karakter Tuhan. Saya mau bilang kepada saudara hari ini, ya, hari ini ada tangan Tuhan yang terulur untuk menolong saudara. Kalau ada orang yang ngomong yang gak baik kepada saudara, ada orang yang lecehkan saudara dengan cerita-cerita yang gak benar, tenang saja. Saya lebih percaya dengan karakter Tuhan yang saya sembah selama ini. Dia punya sifat menolong. Dia tolong dulu, baru dia ajar. Ya, bukan udah tenggelam dulu Petrus tuh. Coba bayangkan kalau Yesus, kamu nih, wah kamu, Petrus kelelep dulu tuh Petrus, udah kelelep. Enggak, Yesus tahunya orang mau kelelep. Kalau kelamaan bacotnya, kelelep dia. Sekarang waktunya Yesus ulurkan tangan. Pada waktu Petrus tangkap tangan Yesus, di dalam pertolongan Tuhan, tiba-tiba Yesus nasihati Petrus, hai kamu yang kurang percaya. Gak bilang yang macam-macam. Yang bilang bego sih lu, ngapain sih lu begitu? Enggak, cuma bilang hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Setelah itu sudah tahu ceritanya apa? Tiba-tiba Petrus bergandengan tangan dengan Yesus, berjalan kembali di atas air menuju perahu. Ya, udah gak tenggelam lagi. Karena Petrus sekarang berjalan bersama dengan Yesus. Sudah gak tenggelam lagi. Karena di sebelah Petrus ada Yesus. Sudah gak tenggelam lagi. Karena yang pegang tangan Petrus ada Yesus. Mungkin teman-teman sempat tenggelam gak apa-apa. Sempat hampir kelelep gak apa-apa. Tetap percaya pada Yesus. Sekarang perhatikan dengan iman, ada tangan Yesus yang pegang tangan saudara sekarang.
Ada tangan Yesus memegang tangan saudara hari ini. Dia akan pastikan kita akan kembali ke perahu dalam keadaan selamat. Dia akan pastikan saudara nanti akan kembali ke rumah dalam keadaan baik. Dia akan pastikan saudara akan kembali dengan semua pekerjaan-pekerjaan yang terbaik dalam hidup saudara. Tidak peduli kesalahan saudara seperti apa. Selama saudara sudah datang minta ampun pada Tuhan, ada pengampunannya yang hebat. Ia akan membawa saudara dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita dengan limpahnya. Amin. Haleluya. Berapa banyak di antara saudara yang hari-hari ini sementara berjalan di atas gelombang, yang hari-hari ini sesungguhnya sementara berjalan di atas badai, udah kehilangan kekuatan, kita sudah hampir putus asa, kita udah gak kuat, kita sudah seperti mau putus asa, kita mau give up. Di telinga kita ada bisikan-bisikan iblis, makanya lu gak usah sembah Tuhan lagi. Di telinga kita ada datang bisikan-bisikan setan, udah gak perlu gereja lagi, Tuhan tuh gak ada. Di telinga kita ada bisikan-bisikan setan, udahlah gak usah percaya dia gak mampu tolong kita. Karena gelombangnya sudah makin hari makin kencang menghantam kita. Tapi dengar, Tuhan taruh benih iman dalam hidupmu. Iman itu harus ditingkatkan sampai pada titik extraordinary, melebihi dari apa yang sebenarnya kita pernah pikirkan. Bangkitkan saja iman. Firman Tuhan akan menolong saudara untuk membangkitkan iman saudara. Dan di saat-saat sulit iman itu akan bangkit. Pada saat saudara mendengar firman Tuhan, ya, suara Tuhan, iman itu ada bangkit. Dan ketika iman itu bangkit, saudara akan mengenal karakter Tuhanmu dengan baik. Ketika semua orang memandang hina Anda, ketika orang semua di luar sana meremehkan Anda, ketika semua orang bilang udah gak ada harapan Anda, nanti Anda keluar sebagai residivis, waduh udah gak mungkin, gak ada harapan. Dengar, ada kesempatan dari Tuhan untuk membawa saudara berjalan dalam mujizat yang lain, dalam mujizat yang hebat. Sekarang terserah saudara, mau sungguh-sungguh pada Tuhan atau mau biasa-biasa. Kalau saudara mau sungguh-sungguh, saya kasih jaminan pasti bahwa Tuhan akan membawa saudara ke level yang lebih tinggi lagi, ke level yang lebih hebat lagi. Tidak peduli apa kata orang, tidak peduli apa cerita orang, tapi pengalaman rohani hari ini akan menentukan masa depanmu di hari depan. Ingat baik, tanggal ini ada pengalaman rohani dalam hidupmu. Ingat baik, ibadah hari ini ada pengalaman rohani dalam hidupmu, akan membawa saudara menjalani hari-hari hidup saudara dengan semua mujizat yang hebat dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Yang berdaulat atas ku terhubung denganmu. Angkat kedua belah tanganmu menengadah ke Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Berkat penuh berkat, curahan berkat, berkat jasmani dan berkat rohani. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan, penyertaan, kasih karunia dan karunia-karunia rohani yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing, memimpin menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua mewarisi surga yang kekal, Yerusalem baru untuk selama-lamanya. Dalam satu nama ajaib kita panjatkan doa kita, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.